Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Gemini ya. Oke, ada sesuatu hal di sini yang membuat kalian ini pergi meninggalkan sesuatu tempat di mana kalian tinggal dan hijrah ke tempat yang mungkin di sini agak cukup jauh gitu ya. Ataupun di sini ada energi seseorang yang benar-benar ingin memperjuangkan hubungan denganmu di sini. Gitu. Tuh kan? Ya. Ini sesuatu hal yang cukup bagus lah gitu, karena kalian di sini cukup memberikan banyak pengaruh-pengaruh yang cukup kuat untuk seseorang di sini mungkin yang sudah lama gitu ya menjalin hubungan denganmu di sini. Ada energi di sini yang membahagiakan karena hubunganmu itu bahagia kok ya. Bahagia aku rasakan di sini karena membawa pengaruh yang cukup besar juga buat kalian semua di sini ya. Kayak gitu. Dan ada energi yang seseorang di sini meraihmu gitu ya, mencoba untuk mendapatkan cintamu kembali gitu setelah ada beberapa konflik yang datang di sini kayak gitu ya. Dan seseorang di sini cukup mengenalmu sejak lama di sini ya. Dan nggak bisa kehilanganmu gitu, nggak mau kehilanganmu, nggak mau kalian pergi menjauh. Akhirnya dia datang mendekat gitu ya. Karena banyak hal juga gitu ya di sini ya. Sebetulnya dalam hubungan itu yang paling penting apa? Ya, selain daripada kita butuh materi untuk melancarkan sebuah visi dan misi. Tapi segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini ya, tidak ada artinya kecuali di antara keduanya saling bisa ngejagain hati masing-masing gitu. Dan itu murah meriah gitu, ngejagain hati pasangan itu murah meriah. Tapi karena ada ego, ada harga diri gitu ya, itu yang menyebabkan semua menjadi berjalan lambat. Kayak misalnya ada cowokmu lagi ada di rumah temanmu nih gitu ya. Kan kalian sebagai seseorang wanita di sini bagaimana supaya pacarmu dihargai oleh teman-temanmu, kan seperti itu ya, seperti itu ya. Nah, si pacarmu ini akan merasakan kenyamanan yang cukup bisa menenangkan gitu kan. Nah, artinya di sini ada rasa penghargaan, ada rasa penerimaan kan seperti itu. Bagaimana supaya kita memang butuh teman kita gitu. Kita juga bisa di tengah gitu ya. Kita juga butuh pacar kita ataupun di sini pasangan sah kalian ini misalnya yang main ke temenmu gitu di sini. Kenyamanan untuk bisa lebih panjang lagi kan jalur silaturahmi itu kan dengan kita saling menghargai satu sama lain. Gitu kan. Makanya akan terjadi pernikahan yang kuat. Yang udah menikah akan lebih kuat fondasinya. Kita tahu misalnya pasangan kita itu udah bisa mengatasi itu sebelum terjadinya sesuatu hal yang nanti akan masuk ke dalam kehidupan kalian gitu. Ya. Aku selalu tekankan gini. Dua orang saudara aja, ada dua orang saudara nih adik kakak. Aku bilang sama anak-anakku, kamu punya temen banyak. Karena anak saya laki-laki dua-duanya ya, otomatis selalu adiknya ngikutin gayanya kakaknya kan. Sementara kakaknya gak mau. Nah seperti itu. Kalau kamu tidak menghargai adikmu, maka teman-temanmu tidak menghargai adikmu juga. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi apapun nih keadaannya, seperti apapun konflik, kalian cemburu-cemburuan gitu kan, marah-marah karena memang lebih kayak misalnya
lebih merhatiin orang lain daripada misalnya kalian. Nih misalnya ya, kadang kan memang yang namanya hubungan seperti single parent gitu ya, itu pasti dia berhubungan terus dengan mantan-mantannya gitu. Nah, sebetulnya satu sih, kayak kalau misalnya dia nelpon gitu ya, biasa aja gitu ya. Gimana caranya supaya kita menghargai orang di samping kita, kan gitu. Jangan sampai memicu sengaja berdrama gitu, mencari supaya banyak kejadian-kejadian yang tidak perlu ada gitu. Nah, itu sih sebetulnya ya. Kita mesti banyak komunikasi dengan pasangan kalian gitu. Masing-masing di sini komitmen itu emang penting. Apa sih yang sebetulnya lagi dirasakan? Ceritakan aja. Apa mau kalian? Kalian juga mesti ngasih waktu gitu ke dia, ngasih ruang ya buat dia. Kamu maunya dari aku apa? Kayak gitu. Yang nggak suka apa? Karena hubungan kekerabatan itu adalah sebuah hubungan yang membahagiakan ketika kita mampu mengetahui tujuan masing-masing gitu. Kalau memang misalnya nggak sejalan, nggak searah gitu, ya sudah, nggak usah diterusin. Karena diterusin juga nggak ada perubahan gitu, nggak saling ngerti, ya buat apa? Yang satu mengerti 80%. Yang satunya lagi cuma 50, juga kadang enggak, kadang 40-30 gitu ya misalnya gitu. Buat apa ya? Tidak ada keseimbangan. Ini yang menyebabkan hambar gitu. Sebuah hubungan tuh hambar kalau ya kita bukan anak kecil lah istilahnya. Ya, udah tahu misalnya nggak suka, sengaja bikin onar gitu. Bikin biar kesel kayak gitu ya di sini. Ini jangan sampai ngebangkitin juga gitu ya masalah-masalah lama gitu. Kayak si pasangan punya trauma nih, ya kita sebagai seseorang di sini yang ngerti akan hal itu, ya kita meminimalisir juga. Bukan berarti kita pengen hubungan kita panjang biar kita bisa berjodoh atau kita bisa langgeng atau ya kita bismillah aja gitu, amin kalau memang benar. Tapi di sini cara merawat cinta masing-masing itu kita perlu perlu bisa membina itu. Kita terlanjur gitu, jangan sampai, kita harus pelajari baik-baik juga gitu kan. Nih kecenderungan pasangan saya adalah misalnya kalau dibawa belanja itu suka bawel nih, kita udah komitmen dulu gitu. Atau kalau memang ini bisa memicu konflik, mending belanjanya sendiri aja kayak gitu. Kadang-kadang kebanyakan itu ya, kita lebih memaksakan sesuatu hal yang orang lain itu belum tentu mampu untuk ngelakuinnya kayak gitu. Nah, ketika terjadi tidak seimbangan, pasti salah satu di antaranya akan mundur. Nah, itu otomatis. Ketika kalian masih ngerasa baik-baik aja gitu ya, ada kayak misalnya mereka lebih ngertiin kita, apa sih yang nggak bisa kita lakukan, kita akan melakukan hal yang sama ya gitu. Di sini ada yang fix bercerai atau putus di sini gitu. Ada yang di sini seseorang yang meminta keadilan terhadap dirimu karena engkau mampu memberikan sesuatu hal yang membuat perubahan yang besar terhadap seseorang ini, dan ada seseorang yang tidak mau kehilanganmu. Dan di sini kalian udah nggak sanggup ataupun apapun itu gitu ya, tapi kalian masih menyayangi dia sepenuh hati. Masih, kadang-kadang perpisahan itu baik. Kenapa? Kita lebih memikirkan hal-hal yang memang di sini penting gitu kan. Ada kerjaan yang mungkin biasa kalian datengin atau apapun lah, kebiasaan-kebiasaan yang baik lah. Itu mulai nggak ada waktu karena kalian selalu menghabisin waktu bersama. Nah, sekarang ada bagian-bagian yang mesti kalian bina gitu. Mungkin ada beberapa juga relasi di sini yang belum diketemuin, ya temuin lah gitu ya. Mungkin di sini ada jalan di mana kalian lebih memaksimalkan karir gitu, mesti memaksimalkan kualitas kehidupanmu gitu saat ini ya. Jadi tidak menyalahkan satu sama lain, tapi di sini ada kalanya kita harus mengerti lah keadaan. Gimana capeknya pasangan kita gitu. Dalam artian apa yang sebetulnya belum kita lakukan, apa yang belum selesai, nah selesaikan gitu ya, supaya apapun juga tepat waktu. Ini seperti sekarang juga banyak ya yang apapun yang dilakukan di sini adalah
yang paling penting adalah saling mendukung satu sama lain, kata aku gitu ya. Jadi ketika kalian berpisah dengan pasangan demi kebaikan kalian, pasti ada hikmah di balik semua kejadian ini. Karena apa? Kita perlu biar saling merasakan kesulitan masing-masing itu seperti apa ya. Yang kadang-kadang ada pasangan yang maunya menang sendiri gitu, maunya selalu diprioritaskan. Kadang-kadang nggak tahu bagaimana proses kita untuk bisa sempurna dalam menjalankan sesuatu hal. Karena apa ya? Kalau nggak saling ngerti, kalau nggak sejalur, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri ya, lebih baik kita mencoba untuk mencari jalan masing-masing. Mencari jalan masing-masing nih. Kalau memang akhirnya sejauh apapun jalannya ketemu juga di jalan kayak gini, ya. Lagi di jalan gitu kemana, jalanin semuanya masing-masing dulu, tapi ketemu di jalan dan bisa bersilaturahmi ya. Itu jalan itu sih sebetulnya bukan yang dilihat kita ketemu di jalan berpapasan, bukan itu aja. Jalan pikiran kita udah nemuin fakta-fakta yang harus kita terima itu. Nah, si frekuensi itu mulai masuk dan kita bisa mengerti satu sama lain karena ada getaran frekuensi yang menyatu di sini. Tujuan dan harapan ini mulai tergambar sedemikian rupa, karena filenya kehidupan kita di belakang diri kita, di dalam diri kita itu kayak monitor gitu kan, yang ada di mindsetnya kita. Sama nggak mindsetnya nanti? Kalau udah sama berarti ada jalan yang terbentang memberikan waktu di mana kalian bisa ketemu. Kadang-kadang Kak, aku tuh pengen ketemu sama dia, pengen bla 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 bla, pengen ngobrol lah apa. Mungkin belum sepemikiran. Mungkin bisa aja sefrekuensi, belum tentu sepemikiran. Yang bahaya itu tidak sepemikiran, guys. Ya. Yang bahaya itu tidak sepemikiran. Dan tidak sehati. Ya. Gitu. Ada yang sejiwa, sehati, tidak sepemikiran, gagal juga. Sepemikiran tuh misalnya gini, ini kita lagi di tempat umum, tiba-tiba hujan. Ya, yang satu maksain untuk pakai jas hujan, yang satunya lagi bilang, aduh ini bisa-bisa sakit kita ya kalau misalnya maksain. Yang satu pengen pulang, yang satunya pengen berteduh dulu. Tidak sepemikiran. Itu yang tidak sepemikiran. Nih, kalau yang sepemikiran gini, kita tahu nggak akibatnya dari kita hujan-hujanan bawa kendaraan nih ya, motor kayak gitu, ataupun yang bawa mobil, hujan deras nih. Pemikirannya dua-duanya ngomongnya gini pas gitu. Aduh, ini hujan, kita nunggu reda dulu nih. Bisa membahayakan. Yang satu ya, yang keduanya kan angin ya, kurang bagus juga nanti kalau sudah kehujanan itu kan masuk angin. Punya pemikiran yang panjang bahwa ini akan menyebabkan sakit dan sulit besok, takutnya nanti kerja gitu kan, sakit. Sepemikiran. Karena sehati. Ada yang sehati tapi belum sepemikiran. Dan ini menyebabkan banyaknya gesekan. Itu ya. Sepemikiran, sehati, sejiwa. Mudah-mudahan semuanya lengkap gitu ya. Kita juga harus ngerasain kesulitan pasangan kita. Capeknya jadi pasangan kita tuh kayak gimana. Terus pasangan kita juga harus tahu susahnya jadi kamu. Ya, ribetnya jadi kamu tuh kayak gimana. Kalau udah ada kesepakatan, udah tahu beban masing-masing, otomatis saling menjaga dan saling merawat perasaannya masing-masing. Jangan sampai di sini dua-duanya itu hampa gitu. Posisinya masing-masing kalian harus tahu, posisinya dia harus tahu.
Sebesar apa cinta dia, sebesar apa pengorbanan dia, sebesar apa kesulitan kehidupan dia, seberapa besar juga misalnya apa yang telah dia lakukan ke kalian. Seperti kalian juga, dia harus tahu seberapa susahnya hidup kalian misalnya, seberapa sulitnya ketika bisa bertemu dengan dia. Kalian harus meninggalkan keluarga gitu untuk mendapatkan dia. Jadi harus sama-sama berkorban. Karena cinta itu adalah pengorbanan. Face to face, bisa ngobrol heart to heart, soul to soul gitu loh. Ya. Cinta bukan bicara tentang hasrat. Cinta adalah sebuah kata persahabatan gitu yang melekat menjadi satu kenyamanan, dan kenyamanan tersebut menggarisbesarkan tentang perasaan, rasa cinta dan kasih sayang gitu. Ya. Seperti itu ya. Kita cari tahu energimu dari kode-kode inilah, inisial. Oke, ada O, ada R, U, N, V, D, M, P, L, E, ini ada 2. Udah, C. Coba lagi ya. 2 lagi. T. Shit. Ya. Oke. Kalian harus keluar ya, berlari jauh, meninggalkan sesuatu yang bersifat the game. Kayak cintamu kayak the game, permainan. Kamu harus keluar dari permainan itu. Ada seseorang di sini yang mencoba untuk mempermainkan perasaanmu. Ada seseorang di sini yang mantan di kehidupanmu yang udah pernah bikin sakit hati, kecewa. Dia mulai kecarian karena sepertinya dia dapetin sesuatu hal yang menyakitkan dalam hidup dia. Yang teringat adalah wajahmu di sini. Dia menyadari bahwa apa yang pernah dia lakukan ini adalah sama halnya, rasa sakit ini adalah rasa sakit yang pernah dia berikan ke kalian, yang diterima pada saat yang bersamaan, ataupun dia baru disadarkan hari ini bahwa semua tragedi yang terjadi kepadanya adalah dampak dari karma yang telah dia ciptakan selama ini yang menyakitimu di sini. Ya kan, soalnya ada DM gitu ya, ada DM. Oke, nih ada juga yang mencintaimu asli di sini. Asli dia, tulus di sini. Dia nggak dibuat-buat, nggak pura-pura cinta, nggak. Di sini ada orang yang benar-benar cinta banget, sayang banget, tulus, karena juga ada hadir di sini the strength. The strength di atasnya ada ori ya, sesuatu yang asli tampak di sini. Oke. Mungkin hubunganmu yang sebelumnya itu benar-benar toksik banget ya, dan dia kecarian ke kalian. Mungkin dia mau minta maaf. Ini juga ada yang masuk ke mimpi kalian. Ke seseorang yang masuk ke mimpi kalian, artinya dimana dia dalam suasana terjepit gitu. Yang dia udah punya udah punya feeling kalau misalnya ini balik lagi ke kalian, yang ada dia harga dirinya hancur dan dia pasti gak diterima, dan kalian juga gak akan nerima juga di sini. Ada seseorang di sini yang mencita-citakan ingin membina hubungan yang kuat di sini. Ya kayak gini loh. Dia udah punya tujuan, kalian itu sebetulnya pantas untuk bisa berdampingan dengan dia, untuk mendampingi hidup dia. Di sini ada juga. Ya. Mungkin kurang fleksibel aja gitu. Kalian punya pasangan yang kaku. Ada juga mantan kalian yang kaku. Kalau mantan yang kaku itu, ataupun misalnya pasangan yang kaku, bukan berarti dia nggak suka, bukan berarti dia nggak cinta. Dia itu sulit untuk mengekspresikan diri karena perasaan yang dia rasakan ke kalian itu bikin dia itu berubah, feel energinya juga kayak gini frekuensinya.
Dia tuh deg-degan gitu guys, mau ngomong apa. Ada yang sulit untuk mengungkapkan rasa cintanya itu karena ada rasa cinta yang kuat gitu. Jadi dia sulit untuk ngomong, kayak gugup gitu, kayak ketemu kalian tuh geter gitu, dadanya tuh dedek-dedek gitu, kayak ada rasa yang selama ini belum dirasakan oleh mungkin pasangan dia yang sebelumnya gitu. Terus ada juga di sini yang putus nyambung, belum selesai, nggak bisa jauh sama satu sama lain, nggak bisa berpisah satu sama lain. Kayak ada sesuatu kayak, apapun keadaanmu, aku akan selalu ada. Dan di lain pihak juga dia mengatakan, apapun yang kamu lakukan, segimanapun kamu bencinya sama aku akan selalu ada. Aku gak akan pernah sedetik pun menjauhi kamu, seperti apapun kamu marahnya sama aku, dan seperti apapun misalnya dia benci sama kamu, ataupun sekuat apapun kamu juga nggak suka sama dia. Ini nggak selalu berhubungan terus ya, energi di mana sesuatu hal yang mungkin cuma kalian yang tahu berdua gitu, karena kalian sendiri yang ngerasain kebahagiaan yang ada di dalam diri kalian masing-masing kayak gitu ya. Ada yang masih cari-cari informasi tentang kalian, merhatiin kalian sampai nggak bisa tidur mikirin kalian, sampai benar-benar dia pengen tahu jelasnya gitu. Ada yang masih mengintaimu dari kejauhan di sini, dan dia nggak mau sedikit pun ada orang lain yang lebih cintanya kamu kepada seseorang itu, yang nggak mau di sini digantikan oleh sosok yang baru. Ada di sini kalian, ada orang yang di sini yang dia ngerasa bahwa kalian itu miliknya dia gitu, yang nggak bisa disentuh oleh siapapun. Ini ada ya yang dia bikin kalian kalian bisa ngap kalau misalnya inget gitu, karena dia selalu menggenggam kayak dia peluk bantalnya gitu, karena biar inget afirmasinya itu terlalu kuat sampai dada kalian tuh ngap kayak gitu. Dan kadang suka mimpi bareng-bareng tuh, ngimpi gitu ya, karena ada kecemasan tadi ya, ada kecemasan, ada hal yang ada seseorang yang di sini tuh takut ditinggalkan selamanya di sini gitu, karena ada seseorang juga yang masih membutuhkan kehadiranmu. Nah gitu. Cuman di sini kan yang paling penting adalah sepemikiran apa enggak, sejiwa enggak, sehati enggak, satu kata yang sama enggak. Sahabat itu adalah ketika satu kata yang sama keluar dari mulut kalian masing-masing untuk tujuan yang sama. Itulah masalah cinta, itu adalah sebuah persahabatan, kepercayaan yang dibina dari kenyamanan, ya kan? Sebetulnya kalian lagi mencari titik penyelesaian. Kalian tuh nggak mau koma, pengen titik, di mana artinya kalau emang kita udah niat baik, ya udahlah kita selesaikan aja dulu gitu. Kita maju ke jenjang pernikahan, kalaupun memang misalnya ini udah memang benar-benar harus. Karena apa? Perjalanan itu masih panjang. Kalau memang ini masih bisa ditunda, ya kita tunda, kita masing-masing menghadapi cerita masing-masing aja dulu. Sibuk-sibukin dulu sama pekerjaan dulu. Kalau memang jodoh ya udah, komitmennya tahun keberapa, tanggal berapa, kita mesti ada pembahasan ini gitu kan. Ya, karena ini penting. Nah, masa depan itu penting dari segala-galanya. Ada yang di sini mau menyiapkan dulu masa depan untuk membeli rumah, kendaraan, mungkin ya di sini investasi dulu gitu untuk beberapa bidang tanah, ataupun di sini ada kerjasama dengan membuka usaha lain dulu gitu. Tujuannya adalah untuk bisa hidup lebih baik dari sebelumnya, ya kan? Ya kan, jangan sampai di sini ada hal, karena materi itu penting banget yang menopang kehidupan gitu. Tapi di sini juga kalau memang sepemikiran, ya kalau memang sehati, ya kalau memang ini sama-sama punya visi dan misi yang baik, niat yang baik, nah baru kalian mulai di sini percaya diri dong, ya kan? Kalau memang misalnya ini masih jauh dari rata-rata, masih belum ada sepakat gitu dalam mengatasi keinginan masing-masing gitu. Sudah kelihatan di sini misalnya ada perubahan dan belum ada perubahan, berarti ada cara-cara lain yang mesti diambil yang sesuai dengan kemampuan masing-masing pada umumnya kan, seperti itu ya. Oke, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Gemini.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin belum dipahami dan tidak berkenan. Semoga resonate. Kalau misalnya nggak resonate berarti bukan energinya kalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk zodiak tarot Gemini selanjutnya. Makasih Gemini. Dadah.